Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat akuntansi, kita akan lanjutkan menginput transaksi. Pada video yang lalu sudah sampai pada dokumen 14, kita akan lanjut ke transaksi yang ke-15. Ini adalah dokumen dari Shopee, berarti ini adalah penjualan online melalui Shopee. Nah, meskipun ini penjualan online, kita catat juga ke dalam pembukuan kita. Jadi memang Ude Buana dalam soal yang sudah dimodifikasi ini melakukan penjualannya dengan dua penjualan, yaitu baik secara online maupun secara offline. Nah, ini adalah salah satu contoh soal penjualan secara online. Karena ini penjualan, kita catat juga ke dalam sales journal. Nah, kita catat ke dalam sales journal. Kita tulis di sini tanggalnya adalah tanggal 18. Kemudian untuk nomor buktinya, karena terlalu panjang nomornya, kita kosongkan saja dahulu. Kemudian description-nya adalah kepada siapa kita menjual secara online. Di sini disebutkan menjual kepada nama pembelinya adalah Rasya. Jadi kita ketik di sini keterangannya atau description-nya adalah Rasya via Shopee. Artinya kita menjual kepada Rasya melalui Shopee lewat online. Kita catat di sini sebagai account receivable atau sebagai piutang sebesar totalnya yaitu 148.740. Di sebelah kredit akan kita catat sebagai penjualan atau sales. Nilai salesnya adalah 134 juta. Kemudian di sini juga dikenai pajak sebesar 11%. Jadi kita catat pajaknya ke dalam VAT out. Nah, ini adalah sales journal atau jurnal penjualan. Selanjutnya, karena ini adalah penjualan, maka akan kita catat penjualan online, maka akan kita catat ke dalam buku khusus untuk mencatat penjualan online, yaitu di sini lembar kerjanya adalah OSB, Online Sales Book. Ini adalah online sales book, jadi buku khusus untuk mencatat penjualan yang secara online. Ini adalah penjualan online yang pertama, kita tulis tadi tanggalnya adalah 18, kemudian evidence number, nomor buktinya. Nomor buktinya ini kita cantumkan nomor yang panjang ini dari 114 hingga GGD. Kita catat dalam evidence number, nomor buktinya. Kemudian name adalah kita isi dengan nama pembelinya, siapa yang membeli barang dagangan kita lewat Shopee, yaitu Rasya. Kita ketik di sini namanya adalah Rasya. Kemudian address, alamatnya adalah di sini Semarang. Rasya beralamat di Semarang, kita ketik Semarang. Kemudian merchant-nya ini adalah Shopee, jadi kita pilih dalam tombol drop down Shopee. Kemudian subtotal ini adalah kita isi dengan total dengan penjualan kita, yaitu menjual 4 unit HP dan 4 unit Dell. Total nilainya adalah 134 juta. Kita ketik 134 juta. Kemudian pajaknya ini 11%. Dikenai pajak 11%. Kita ketik pajaknya adalah 14.740.000. Kemudian shipping, ongkos angkutnya tidak ada, totalnya adalah 148.740. Kita ketik 148.740. Selesai pencatatan di OSB atau Online Sales Book. Selanjutnya, kita ini menjual barang dagangan, Ude Buana ini menjual barang dagangan, maka persediaan barang dagangannya akan berkurang. Kita catat ke dalam inventory atau INV. Yang pertama HP dulu, kita catat HP. Tanggalnya adalah tadi tanggal 18. Kemudian nomor buktinya, karena ini nomor bukti berasal dari Shopee, kita kosongkan saja. Kemudian keterangannya adalah tadi menjual kepada Rasya. Atau kita bisa mengcopy dari SJ atau Sales Journal tadi. Bisa kita copy ini
mulai dari tanggal, invoice, description dari sales journal untuk lebih mempercepat penulisan. Selanjutnya kita akan catat ke dalam kolom out atau sales. Barang yang dijual kepada Rasya adalah yang pertama 4 HP, kita ketik 4. Kemudian harganya adalah masih mengikuti harga pokok, yaitu 16 juta. Kemudian nilainya menjadi 64 juta. Kemudian saldo unitnya tadinya ada 16, dijual 4, maka tinggal 12. Kemudian price atau harganya masih tetap sama dan nilainya juga akan muncul sebesar 192 juta. Selanjutnya kita catat ke kartu Del. Di kartu Del ini juga sama, tinggal kita kopikan saja, di copy karena transaksinya sama, di copy, kemudian kita paste di sini ke kartu Del. Langsung ke unit yang dijual. Unit yang dijual di sini adalah 4 unit juga. Di kolom out kita jual 4, price harganya masih sama 12.500, kemudian total nilainya adalah 50 juta. Kemudian saldonya tadinya ada 10, kita jual 4, maka tinggal 6. Kita ketik 6. Kemudian price-nya masih sama dan saldonya sebesar 75 juta dari 6 unit. Setelah kita mencatat unit dan harga pokok yang kita jual kepada Rasya via Shopee, selanjutnya kita akan mencatat HPP-nya, modalnya. Tadi HPP menjual 4 HP adalah 64 juta dan menjual Del adalah 50 juta. Kita catat ke dalam sales journal. Di dalam sales journal sebelah debit ada kolom cost of goods sold dan di sebelah kredit ada kolom merchandise inventory. Nah, ini kita akan isikan angkanya berasal dari cost dari inventory. Nah, caranya ketik sama dengan, kemudian kita buka inventory-nya. Yang HP tadi adalah 64 juta, kemudian kita ketik tanda plus atau tambah, kemudian kita klik yang 50 juta Del, kemudian enter. Maka di sini akan muncul nilainya adalah 114 juta. Di sebelah debit kita catat ke dalam cost of goods sold dan di sebelah kredit kita catat ke dalam merchandise inventory. Caranya ketik sama dengan, kemudian klik 114 juta di kolom cost of goods sold, maka nilainya akan muncul 114 juta. Selesai untuk pencatatan dokumen 15. Pertama tadi kita catat di sales journal, yang kedua kita catat di OSB atau online sales book karena ini penjualan online. Kemudian yang ketiga kita catat di inventory card atau kartu persediaan, mencatat jumlah-jumlah yang kita jual. Kemudian yang keempat kita kembali lagi ke sales journal untuk mencatat HPP dan bertambahnya HPP dan berkurangnya persediaan barang dagangan. Kita lanjut ke dokumen 16. Dokumen 16 ini adalah bukti kas keluar. Kita mengeluarkan kas untuk di sini keterangannya melunasi hutang kepada PT Margonda. Berarti kita catat di cash payment journal. Nah, langsung kita ketik di sini tanggalnya adalah tanggal 18. Kemudian evidence number-nya adalah BKK 24 124, kemudian keterangannya adalah kita membayar kepada PT Margonda, kita ketik PT Margonda. Di sebelah debit, karena ini membayar hutang, maka akun payable atau utang kita akan berkurang sebesar yang kita bayar, yaitu 288.600.000. Nah, kemudian di sebelah kredit, kita bayar itu menggunakan cash in bank, maka kas kita akan berkurang sebesar hutang yang kita bayarkan. Karena ini kita membayar hutang, maka harus kita catat juga ke dalam buku pembantu hutang atau APSL PT Margonda. Nah, akan kita catat di bukunya, di buku pembantu hutang PT Margonda, tanggalnya tadi sama, tanggal 18. Kemudian tadi pertama kita catat di cash
payment journal CPJ, maka di APSL pun kita tulis cash payment journal. Refnya kita isi dengan singkatannya, catat CPJ, kemudian tadi di cash payment journal hutangnya berada di sebelah debit. Ini debit, account payable di sebelah debit. Maka di APSL pun akan kita catat di sebelah debit. Caranya ketik sama dengan, kemudian buka lagi CPJ-nya, klik account payable, enter. Maka di sini akan muncul nilainya sama seperti yang di cash payment journal sebesar 288.600.000. Sehingga saldonya transaksi ada saldo utang adalah di sebelah kredit, kemudian ini ada transaksi di sebelah debit, maka harus kita kurangkan. Caranya ketik sama dengan, kemudian klik saldo kredit, kemudian klik yang di transaksi sebelah debit tadi, kemudian enter. Maka saldo utang UD Buana kepada PT Margonda lunas atau nol, sudah habis. Selesai pencatatan dokumen 16, tadi pertama kita catat di cash payment journal untuk mencatat berkurangnya hutang dan kas yang kita keluarkan untuk membayar hutang. Kemudian yang kedua kita catat di APSL atau buku pembantu utang untuk mencatat berkurangnya atau lunasnya utang UD Buana kepada PT Margonda. Selesai untuk dokumen 15-16, sampai berjumpa di pencatatan dokumen berikutnya yaitu 17 pada video yang berikutnya. Sampai berjumpa kembali.